Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Dalam membuat kartu siswa, yang jadi utama adalah percetakan ya. Biasanya kita inginkan beberapa kartu bisa langsung dicetak secara otomatis. Di dalam aplikasi ini kita buat sampai 6 kartu yang akan kita print sekaligus. Bahkan jika tanpa menggunakan background belakang, ini kita bisa print hingga sampai 12 kartu secara sekaligus ya. Seperti itu. Dan ini kita gunakan dengan menggunakan kertas legal. Nah, bagian ini adalah bagian halaman. Untuk halaman pertama nanti muncul nama siswa hingga nomor urut 6 sesuai dengan kartu yang kita cetak. Jika kita klik bagian ini, maka nanti secara otomatis akan memunculkan halaman kedua, yaitu diawali dengan nomor urut 7 atas nama Ridwan. Kita melihat di dalam database-nya, data siswa di sini atas nama Ridwan itu ada nomor urut 7. Bagaimana cara menampilkan ini agar di dalam kartu per kartunya berubah ya nama-namanya? Nanti kita akan pelajari di video ini. Selanjutnya kita membuat juga background secara otomatis. Jadi ketika kita ganti untuk background belakang atau background depan, nanti secara otomatis keseluruhan backgroundnya akan berubah. Sebagai contoh, saya klik bagian front, saya akan ganti bagian frontnya bagian ini. Nah, di sini background seluruh kartunya sudah berubah. Begitupun juga untuk background belakang. Ketika saya klik bagian ini, maka secara otomatis dia juga akan berubah ya. Kita juga akan pelajari ini. Saya akan infokan cara membuatnya. Baik, kita langsung saja. Nah, ini untuk bagian print. Jadi ketika saya klik, maka dia akan masuk ke bagian print sampai 7 atau sampai 6 kartu ya secara sekaligus. Saya sudah siapkan untuk formatnya. Pertama, ketika kita ingin membuat kartu yang akan kita print secara sekaligus, pembuatan kartunya kita menggunakan save ya atau rectangles. Kalau kita perhatikan, seluruh format yang kita gunakan di sini menggunakan rectangles. Nah, ini adalah rectangles yang kita sudah grouping. Kita bisa cek di bagian selection pen di sini. Ini nama pernamanya kita buat bukan di dalam cell tetapi di dalam rectangles ya, atau di dalam save begitu. Kita ambil di sini penggunaannya. Kenapa kita menggunakan rectangles bukan di dalam sel? Pertama, alasannya adalah kita ingin supaya background yang kita gunakan ini secara otomatis nanti ditampilkan keseluruhannya. Yang kedua, kita juga ingin agar setiap kata-kata yang kita buat di dalam format kartu ini kita bisa formatting atau kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita ya, tanpa merubah sel-sel yang ada. Baik, kita langsung saja cara pembuatannya. Ini kita buat terlebih dahulu satu kartu. Jadi ini adalah formatnya. Kalau misalkan sudah kita buat dalam satu kartu ini, kita bisa langsung mengcopy paste kartu yang pertama yang telah kita buat. Taruhlah kita buat dua kartu terlebih dahulu, karena 3 sampai 6 berapapun kita inginkan di dalam satu lembar kertas, sampai misalkan 12, maka untuk rumusnya sama saja atau formulanya sama saja. Baik, kalau sudah seperti ini, kita inginkan terlebih dahulu untuk pembuatan halaman, kita akan masuk ke bagian developer dan klik bagian ini. Klik kanan, kemudian kita formatting.
awali dengan angka 1, kemudian linknya kita masukkan ke dalam ini atau kita cari di sini. Baik, untuk membuat agar nama-namanya berubah sesuai dengan database yang kita miliki, kita harus membuat sumber lain dari sumber utama kita di dalam database. Kita langsung saja, kita akan buat sumbernya. Nah, ini sama dengan ini, kemudian dikurangi 1 ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian ini, karena kita menggunakan 2 kartu, maka ini dikali 2. Ditambah 1. Selanjutnya bagian yang ini, nah ini untuk rumusnya setelah kita buat, nanti ketika kita klik bagian halaman kedua, maka secara otomatis dia juga akan berubah. Yang akan kita gunakan adalah sumber dari 1, 2, 3, 4. Ini yang menjadi sumber rujukan kita. Baik, kalau begitu kita langsung saja cara pembuatan. Untuk formulanya merujuk kepada nomor 1 ya. Misalkan di sini kita gunakan terlebih dahulu untuk bagian nama. Ini hanya sebagai penamaan saja untuk mempermudah kita dalam membuat formula di dalam nama ini ya. Untuk formulanya sendiri kita akan merujuk ke angka 1 di bagian ini ya. Nah, untuk formulanya sendiri sudah kita buat begitu. Agar nilainya tidak berubah, kita akan gunakan absolut terlebih dahulu di bagian ini. Nah, nanti tinggal kita langsung copy paste saja bagian ini, kita scroll saja ke bawah. Nah, ini sudah muncul ya, begitu. Kalau sudah muncul seperti ini, kita hanya cukup untuk merubah kolomnya saja. Misalkan untuk NISN ini berada di kolom 6 ya, kolom 6, jenis kelamin kolom 4. Kita tinggal rubah saja untuk nomornya. Ini NISN kolom 6. Jenis kelamin kolom 4. Agama kolom 10.
Nah, untuk tempat tanggal lahir sendiri, karena kita menggunakan 2 kolom, tempat lahir dan tanggal lahir 8 dan 9, maka untuk rumusnya sendiri ini berbeda. Ya, kita akan buat terlebih dahulu untuk rumus dari penggunaan tanggal lahir. Nah, di sini sudah berubah untuk 2 kolom yang berbeda. Oke, jika sudah demikian, maka kita bisa langsung saja untuk meng-copy paste seluruhnya untuk bagian di halaman kedua ya di sini. Nah, ini untuk bagian kartu keduanya. Ini tinggal kita rubah rujukannya menjadi 10. Oke, ini untuk formulanya sudah kita buat. Nah, jika kita sudah membuat formula seperti ini yang semuanya sudah berubah, maka kita coba memasukkan sel bagian ini, yaitu Z8 hingga alamat Z13 ke dalam shape atau rectangle yang telah kita buat di bagian ini. Begitu juga dengan ini, kita bisa masukkan sesuai dengan sel yang ada di sini. Di bagian sel untuk nomor 2 untuk city berarti bagian AC8 sampai AC13. Sama seperti tadi untuk caranya. Baik, itu saja cara cetak kartu dengan jumlah yang banyak. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat formula bagaimana caranya supaya kita bisa merubah background secara otomatis. Ikuti terus channel ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.